saya baru mendapatkan berita hari ini bahwa di Brasil aja itu efikasinya turun dari 78% menjadi 50,4% tuh, Dok. Gimana, Dok? Ini saya maknai. Ingat, 78% itu kalau dikenakan di 50% yang gejala. 50% kalau kena OTG. Jadi jurnalnya lengkap Pak dibaca Pak. Sama seperti undang-undang. Membaca sebuah penelitian itu tidak bisa kita hanya membaca satu pasal, dua pasal. Ini belum berinti. Dan di bagian bawahnya terbukti ternyata Sinovac 100% efektif untuk mengurangi kemungkinan kita keberatan. Ya, jadi pimpinan negara Brasil itu kan kemudian menunda akhirnya. Karena adanya penurunan presentasi itu kemudian mereka menunda penggunaan Sinovac itu, Dok. Ya, itu dikarenakan adalah padahal hasil jurnal udah bagus. Itu hasilnya udah bagus. Kenapa? Karena 78% itu di orang-orang ada jurnalnya, atau 50,8 itu di orang-orang, kalau nggak salah saya belum, itu 50,8 di orang-orang OTG. Tapi dua-duanya efektif. Standar WHO kan 50. Kenapa ditunda? Ini beritanya mesti dilaporkan karena mungkin hoax ya, Dok ya, karena memang ini yang membuat masyarakat. No, Bung Victor, berita itu bukan hoax. Saya harus meluruskan. Berita itu bukan hoax. Betul, efikasi dari vaksin Sinovac di Brasil mengalami penurunan. Tapi yang ingin dikatakan oleh Dr. Tirta, dengar. Yang ingin dikatakan oleh Dr. Tirta adalah lihat dulu keseluruhannya, penurunan dari 70 sekian persen ke 50 sekian persen bukan berarti tingkat kemanjurannya atau keampuhannya juga menurun drastis. Gitu. Tapi berita itu tidak hoax. Persoalannya kan pimpinan negara Brasil itu menunda pelaksanaan Sinovac. Dan Bapak juga harus lihat pimpinan Brasil sama Menkes Brasil itu konflik. Nah, ini beda masalah ini yang kemudian menjadi persoalan di Indonesia. Ketika mendengar berita seperti itu, maka bagaimana dengan kemudian keyakinan masyarakat menerima berita bahwa di Brasil Sinovac ditunda pelaksanaan, sementara di Indonesia dipaksakan gitu kan? Nah, ini nggak dipaksakan. Ini saya basi debat. Kenapa? Karena nakes semua langsung mengedukasikan dengan benar, terutama 3 guru besar kita di guru besar FKUI. Itu profesornya langsung bilang, dan dokter Dirga langsung edukasi juga. Halo kawan-kawan, 50,4 ini kalau dimaknai, dia pasiennya berbeda. Uji klinis dan efisiensi itu berbeda Pak. Nah jadi kita meluruskan, dan masyarakat melihat orang, dicek, aman. Jadi yang kita lihat itu di sini. Jadi gini Pak, namanya uji klinis, clinical trial, itu berbeda Pak antara semua negara. Kalau misalkan kita kasih ke pasien yang banyak tuh, kayak Pfizer, dikasih ke uji klinis di Amerika Serikat, pasiennya banyak semua, dan ribuan. Hasilnya tentu akan lebih bagus Pak. Sekarang saya tanya, gimana kita uji klinis di Indonesia? Nyari orang ngaku positif COVID itu susah. Makanya di sini, uji klinis itu kalau berlaku di sebuah negara, tidak bisa dibandingkan uji klinis di Brasil langsung face to face sama di Indonesia. Dilihat dulu ininya gimana, subjeknya gimana, probanus gimana. Makanya saya bilang, mendefinisikan sebuah karya ilmiah, jurnal ilmiah, evidence based medicine, itu sama kita baca pasal, tidak bisa sepotong-sepotong. Tapi kalau kita bilang, semua guru besar di Indonesia itu memuji loh Sinovac. Jadi kalau dibilang bahwa ini sebagai penggorengan pemaksaan, oh berarti Bapak menghina guru besar saya. Enggak, karena masalah di Cina, di negara Cina sekalipun saya rasa kita harus menggunakan Sinovac. Ya, nanti kita akan bahas Enggak, Cina itu menggunakan Sinovac juga, tapi kekurangan pabrik Pak, makanya order juga Pak. Harus dilihat dulu beritanya, jangan sepotong-potong apa. Iya. Ini tampaknya Bung Victor ini mau divaksin tapi nggak mau vaksin dari Sinovac gitu kan. Tidak percaya. Kan kalau nggak salah Juli itu ada vaksin mandiri. Bapak mau Pfizer ya nggak apa-apa. Cuman ingat KIP-nya 4% level 3 sama Moderna. Kalau Pfizer 1,5, Moderna 4%. Jadi kalau Bapak mau divaksin Pfizer dengan Coolbox minus 70 derajat, ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita harus menjelekkan satu merek. Nggak boleh seperti itu. Karena vaksin itu notabene bukan kayak mobil A lebih bagus dari mobil B. That's not a part of science. Kita tuh harus membaca secara utuh. Itu artinya saya bilang, meleklah literasi supaya kita bisa memaknai sebuah penelitian ilmiah biar kita selamat dari pandemi. Makanya saya bilang ke teman-teman, Perda DKI saya nggak setuju. Jelas. Kenapa? Karena akan membuat antipati. Tetapi kita melawannya dengan cara edukasi dulu. Itu yang kita maksud. Jadi saya bilang, bukan Pak Victor, bukan no hard feeling ya. Maksudnya saya bilang guru-guru besar saya sudah meluruskan isunya di Brasil. Dan soal Cina, kenapa nggak pakai Sinovac? Pakai, tapi nggak cukup. Penduduk dia tuh banyak banget, maka dia beli dari mana-mana. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Jokowi, kalau kita membeli vaksin harus banyak pabrik. Karena kita penduduknya 270 juta, herd immunity itu 70%,
kali 270 dan harus 2 kali dosis, berarti 340 juta, dilakukan 15 bulan. Itu harus banyak pabrik, Pak. Clear ya?